Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Belajar Maju. Kali ini saya akan mengulas, bagaimana cara membuat, ulangan formatif atau ulangan summatif yang gurunya ini nggak perlu repot, karena semua nilai sudah disediakan. Oke, jadi kalau di sini pada saat Bapak dan Ibu mau membuat ulangan formatif untuk anak-anak, Bapak dan Ibu bisa mengklik, Kahoot, dan ini yang akan Bapak dan Ibu pilih. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengklik seperti ini, kita kan harus login ya, karena kita belum ada, akun di sini tentunya kita harus sign up. Pada saat sign up di sini, kita bisa memilih teacher as a student, personal, atau untuk profesional. Nah, jadi tergantung pada Bapak dan Ibu tentunya karena Bapak dan Ibu adalah guru, kita bisa memilih di sini. Oke, jadi lalu di sini adalah, tempat kerja, sebagai siapa kita, apakah kita di school, higher education, school admin sekolah, atau sekedar untuk bisnis saja. Oke. Oke, misalnya saya menuliskan di sini, lalu password saya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, apa yang menarik di sini, jadi Bapak dan Ibu tidak harus menciptakan, formatif itu sendiri. Bapak dan Ibu bahkan bisa memilih bahan-bahan yang sudah tersedia di sini, jadi tidak perlu repot. Nah, sekarang kan kita ada pilihan ya, seperti biasa, kita memilihnya yang free saja, dengan yang free saja sudah cukup baik untuk anak-anak. Di sini enaknya sekali ini bisa dilakukan game buat semuanya, buat bareng-bareng, jadi akan memudahkan Bapak dan Ibu ke depannya. Oke, kita misalnya oke. Nah, di sini Bapak misalnya melakukan discover di sini akan banyak sekali, topik-topik yang bisa Bapak pergunakan di kelas Bapak. Misalnya ya, kita berkata penjumlahan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu akan memiliki banyak banget penjumlahan yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Tinggal dilihat aja satu-satu, tinggal diklik misalnya seperti ini. Nah, ternyata ada seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bapak dan klik, bisa diklik, ini jawabannya. Bagaimana cara membuat, siswa kita berpartisipasi dalam game ini? Bapak dan Ibu bisa langsung aja klik play, dan di sini pilihannya akan ada 2, bisa untuk diajarkan di kelas, jadi untuk virtual classroom, atau di sini bisa untuk, assign kepada anak-anak. Jadi anak-anak ini terserah mau, mengerjakan tugasnya itu kapan. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau pakai teach ya, di sini yang akan Bapak dan Ibu bisa ini bisa anak-anak menggunakannya satu, lawan satu atau, sifatnya sebagai tim. Karena kita sekarang belajar online, di mana posisi anak-anak ini, berada di rumah, jadi yang bisa kita gunakan adalah satu lawan satu. Tapi kalau seandainya nanti pelajaran offline sudah berjalan, kita bisa menggunakan, team versus team. Oke, ketika saya klik klasik ini, di sini akan muncul pin. Lalu bagaimana anak-anak akan bergabung? Nah, ketika anak-anak akan bergabung, kita bisa lakukan mereka akan mengklik yang ini, bukan yang ini ya. Jadi kalau yang ini adalah untuk Bapak dan Ibu guru, nah yang ini mereka, akan klik di mana mereka harus menampilkan game pin-nya atau menuliskan game pin yang ada di sini. Misalnya saya copy di sini, dan ini adalah game pin-nya. Oke, nama saya misalnya Belajar Maju. Oke, ketika saya klik oke di sini, di layar Bapak dan Ibu akan melihat nama siswa Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Oke, sekarang kita coba fitur yang satunya ya Bapak dan Ibu ya. Fitur yang satunya, misalnya ketika kita klik play dan kita melakukan assign, kita bisa memilih tanggal berapa siswa harus menyelesaikan tugas ini.
misalnya tanggal 20. Tanggal berapa mereka harus submit paling lambat? Misalnya 12 ya, atau katakanlah 11 siang gitu. Oke, apakah mereka akan, misalnya yang bapak dan ibu nggak pengen nih mereka contekan, khawatir nih, ternyata pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 sama nih jawabannya, kamu jawabannya apa? Nah, ini bisa diklik nih, supaya jawaban yang diterima dari setiap siswa itu random. Yang misalnya di siswa A jawaban yang benar itu A, maka di siswa B, jawaban yang benar itu adalah C. Oke. Di sini Bapak Ibu tinggal klik create di sini, dan pada saat Bapak klik create, akan muncul link yang bisa Bapak Ibu bagikan ke anak-anak. Jadi tinggal aja klik copy URL. Oke, ini adalah cara sederhana di mana Bapak dan Ibu tidak perlu, menciptakan pelajaran. Tapi ternyata pada saat Bapak dan Ibu mengecek tidak ada yang sesuai dengan harapan Ibu atau Bapak, Bapak dan Ibu bisa membuatnya. Nah, caranya bagaimana? Di sini, create a Kahoot. Diklik saja di situ. Di sini sudah disediakan template-nya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal klik saja Kahoot untuk formative atau, assessment. Nah, di sini Bapak tinggal menggantikan namanya, mengganti pertanyaan apa yang Bapak inginkan. Dan seperti ini Bapak bisa bold, oke, bisa, X2-nya ada di bawah atau 2-nya yang harus di atas dijadikan pangkat. Lalu di sini Bapak tinggal menuliskan jawabannya. Oke, dan di sini, waktunya pun bisa Bapak atur. Paling lama siswa menjawab berapa lama. Di sini sudah ada, jadi Bapak dan Ibu tinggal memilih dan paling lambat waktu yang dibutuhkan untuk menjawab satu pertanyaan adalah 4 menit. Poinnya standar, sifatnya apa? Apakah single, answer, misalnya nih ya, dalam satu pertanyaan hanya ada satu jawaban yang betul, atau dalam satu pertanyaan ada beberapa jawaban yang betul. Oke, dari sini Bapak dan Ibu bisa memilih mana yang menurut Anda sesuai. Setelah melakukan ini semua, misalnya mengubah ya, saya berikan contoh berapakah hasil dari 1+1. Oke, misalnya katakanlah di sini 5, 7, ini 3. Oh sorry ya, ini 3, yang ini 2. Karena di sini adalah jawaban yang betul. Oke. Lalu misalnya, ada juga yang seperti ini. Yang nomor 2 ini merupakan pilihan jawaban ya, masih tetap A, B, C, D. Nah, kalau Bapak dan Ibu, saya pengen memberikan, pertanyaan yang jawabannya itu, kalimat misalnya, di mana mereka harus menjelaskan sesuatu. Oh, itu bisa saja. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik di sini, add question, tinggal pilih yang seperti apa. Kalau untuk kuis seperti ini, apakah pertanyaannya adalah, benar atau salah? Ataukah pertanyaannya adalah seperti ini? Ya, jadi mereka anak-anak harus mengetik jawabannya, itu bisa. Oke, tapi untuk yang di sini tidak bisa memberikan untuk jawaban panjang, hanya terbatas pada jawaban pendek saja. Oke, ya, seperti itu kurang lebihnya Ibu-ibu, dan Bapak guru. Opinion juga bisa dilakukan di sini. Kalau untuk, word cloud, open-ended, question, brainstorm, ini tidak bisa kita gunakan karena, kita harus, subscribe, Kahoot ini, di mana kita harus membayar untuk mendapatkan fitur ini. Tapi yang ini bisa untuk polling. Ya, jadi ada beberapa yang bisa, di mana beberapa fitur itu sudah bisa dibuka, ada beberapa fitur yang memang hanya bisa diperoleh ketika Bapak dan Ibu guru subscribe. Oke, lalu apa yang menguntungkan dari ini semua? Oke, misalnya di sini kan ada template-nya, Bapak dan Ibu tinggal kita hapus saja dari sini, yang mana yang tidak kita butuhkan. Oke, misalnya kita butuhkan, kita contohkan aja satu-satu. Ya, misalnya kita terus menghapus ini, jadi kita tidak perlu banyak-banyak.
Oke, kita berikan aja contoh satu setiap ini ya. Oke, misalnya yang question yang kedua, ini kalau misalnya, tidak terlalu diperlukan juga bisa kita hapus, misalnya kita lanjutkan ke sini. Nah, misalnya, apakah Presiden pertama RI adalah Bapak. Oke. Nah, ini kita bisa pindahkan jawaban yang benar seperti ini. Oke, apakah presiden pertama RI adalah Bapak Soeharto? Maka jawabannya adalah salah. Oke. Misalnya kemudian kita, oke, kita hapus saja ini, jadi katakanlah hanya 2 pertanyaan saja nih. Oke, lalu bagaimana selanjutnya? Kita bisa klik done, ya. Dan di sini, di tempatnya Bapak Ibu sendiri, kita, cek ya di library-nya Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada Kahoot untuk formative assessment. Misalnya ya, kita play aja. Kita play, oke, kita teach. Lalu di sini kita akan mendapatkan PIN-nya untuk anak-anak bisa bergabung. Sembari menunggu, kita bisa klik di sini, Kahoot, dan kita akan klik PIN-nya. Oke. Lalu kita sebagai guru lagi kita bisa melihat siapa yang sudah bergabung, lalu kita bisa start. Nah, pada saat start, nah anak-anak bisa melihat layarnya seperti ini. Mereka akan mendapatkan pertanyaan dengan segera. Oke, lalu dari pertanyaan 1, oke, kita lihat satu dari satu. Jadi di layar mereka, mereka harus melihat ini, Bapak dan Ibu guru. Jadi ini adalah bentuknya presentasi dari Bapak dan Ibu. Jadi siswa memegang gadget mereka antara itu handphone ataukah itu laptop mereka. Jadi mereka harus memilih jawaban yang benar. Misalnya di sini adalah jawaban yang benar adalah biru. Oke, misalnya ternyata anak ini salah, ternyata jawabannya dia memilih seperti ini. Oke, yang ini yang akan terlihat. Oke, selanjutnya kita bisa klik next, next. Nah, berikutnya. Oke, misalnya klik pause. Oke. Ini adalah akhir dari jawaban ini kan. Nah, kita Bapak dan Ibu bisa melihat di sini. Kita kembali ke home ya. Lalu kita bisa mengklik yang namanya report. Di sini mudah sekali. Jadi tidak peduli berapapun istilahnya soal-soal yang Bapak dan Ibu buat, sistem ini akan membantu Anda untuk mengkoreksi berapa persen jawaban siswa-siswi yang betul. Jadi nggak susah kan Bapak dan Ibu? Jadi Bapak dan Ibu tidak usah mengecek satu persatu nilai mereka berapa. Karena di sini sudah kelihatan nilainya. Misalnya seperti ini ya, yang kita buat. Oke. Nah, ini kita bisa lihat berapa pemain yang ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat berapa siswa yang sudah mengerjakan. Ya, ini adalah bentuk pertanyaan yang Bapak dan Ibu sajikan tadi. Oke, kita kembali ke sampingnya. Oke, karena ini playernya cuma satu, jadi yang terlihat skornya hanya satu, gitu. Jadi sekitar 50%. Nah, ini adalah jawaban yang betul, 50%. Jadi kalau misalnya siswi Bapak di kelas ada katakanlah 25, maka yang muncul di sini juga akan 25 nama siswa, dan dari sini pun juga akan bisa melihat nilainya secara langsung.